Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mesita Hatwe, Guru Pendidikan Agama Islam pada SD Negeri 90 Wayame di Kota Ambon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 25031000272. Pada kesempatan ini tanggal 7 Oktober 2025 saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan materi norma dalam kehidupan untuk kelas 4 yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah luar biasa. Untuk hari ini kita awali, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Semua mendengarkan nama-namanya dan ucapkan hadir bila kalian hadir. Oke? Nah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini, kita masuk dengan tema baru. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Segala sesuatunya harus diawali dengan berdoa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, pembelajaran hari ini kita masuk dengan tema yang baru. Tapi sebelum memasuki tema yang baru, materi yang baru, Ibu Guru ingin mengulas kembali pembelajaran kita minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat judul materi
minggu lalu. Silakan baca. Asmaul Husna, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Judulnya ini. Judulnya apa? Norma dalam kehidupan. Norma dalam kehidupan. Tapi sebelum kita mengetahui kelanjutan dari materi tersebut, kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian norma dan macam-macam norma dalam kehidupan. Kemudian menyebutkan contoh penerapan norma agama, norma kesopanan, norma sosial, dan norma hukum. Lanjut, menunjukkan sikap disiplin dan taat pada norma di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, menyadari manfaat mematuhi norma untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian hidup bersama. Oke, lalu setelah mengetahui tujuan pembelajaran, Ibu Guru mau kalian melihat tayangan berikut ini. Apa yang kalian lihat? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Ada berapa macam? Tiga. Ada 3 warna. Warna apa saja? Merah, kuning, hijau. Selanjutnya, dari ketiga warna itu pasti ada fungsinya. Siapa yang tahu fungsi dari lampu lalu lintas? Ya, Aliko. Agar tercipta keamanan. Ada yang lain? Agar tercipta keamanan. Ada yang lain? Ya, Aliko. Beri tepuk tangan untuk Aliko. Agar tercipta keamanan, agar tercipta ketertiban. Nah, dari fungsi itu, lalu kita lihat lagi gambar berikut. Ada gambar apa di atas? Orang yang sedang Bergoncengan. berapa orang? 2. Mereka menggunakan apa? Helm. Helm. Fungsinya untuk apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, untuk melindungi kepala. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Untuk melindungi kepala. Oke. Melindungi kepala kita. Helm ini merupakan aturan yang sudah ditetapkan oleh siapa? Polisi. Karena fungsinya melindungi kepala, makanya harus ada aturan di situ. Lalu kira-kira apa akibatnya bila tidak ada aturan? Ya, akan terjadi kekacauan, betul. Apa lagi? Ya, ada kerusuhan. Ada lagi? Akan terciptanya kekacauan, kerusuhan, dan pertengkaran. Beri tepuk tangan untuk ketiga teman-teman. Ya. Selanjutnya, dari akibat pasti itu punya manfaat. Punya manfaat. Manfaatnya apa? Siapa yang bisa berikan jawaban manfaat dari aturan? Siapa? Manfaat aturan apa? Agar tercipta apa? Ya, Alipo. Ya, agar tercipta keamanan. Apalagi Akila? Agar tercipta ketertiban. Ada lagi? Apa lagi? Maka dari aturan, keamanan, ketertiban, terciptanya rasa nyaman. Ya, oke. Nah, anak-anak, setelah kita tahu akibatnya, manfaatnya, kita mulai masuk materi. Ya, mulai masuk materi. Nah, ini dia. Norma. Sesuai dengan materi hari ini tentang norma. Kita mengenal dulu apa arti dari norma. Norma adalah, semua dengar dan ingat ya, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia agar hidup tertib, damai, sesuai dengan ajaran agama. Norma membantu kita hidup rukun dengan orang lain.
Lanjut. Macam-macam norma. Macam norma sebenarnya ada banyak. Yang kita pelajari ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ya, yang kita pelajari ada 4. Ada juga norma kebersihan, ada norma kejujuran. Selanjutnya, norma agama. Apa sih yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama adalah aturan hidup yang menata tindakan manusia yang bersumber dari ajaran agama. Ini norma agama. Selanjutnya contoh norma agama. Siapa yang bisa baca? Yang bisa baca. Coba Dania baca, bisa? Tampak? Ajeng, silakan baca. Contoh norma agama beribadah tepat waktu, berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan menjauhi larangan sesuai ajaran agama. Bagus sekali. Contoh norma agama, ya. Beri tepuk tangan. Contoh norma agama, beribadah tepat waktu, berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan menjauhi larangan sesuai ajaran agama. Coba Fadli, coba kamu baca norma kesusilaan itu artinya apa? Norma kesusilaan. Silakan Fadli baca. Bisa tampak Fadli? Tidak tampak? Terlihat? Ya, bisa? Norma kesulitan adalah aturan yang bersumber dari hati manusia tentang baik dan buruk. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Oke. Jadi norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani. Hati nurani yang di sini ya, hati nurani kita. Yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Bagus sekali. Contoh norma kesusilaan. Coba Raisa. Coba bisa baca? Ya, silakan. Bersikap jujur, tidak mencuri, membantu orang yang kesusahan, dan tidak berbuat curang. Iya, bersikap jujur, tidak mencuri, membantu orang yang kesusahan, dan tidak berbuat curang. Bagus sekali. Lanjut, norma kesopanan. Coba Kila. Bisa baca? Ya, silakan. Norma kesopanan adalah aturan yang berlaku dalam Pergaulan masyarakat. mengatur cara berperilaku agar diterima dan dihormati orang lain. Bagus sekali. Jadi norma kesopanan adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, mengatur cara berperilaku agar diterima dan dihormati orang lain. Bagus. Oke, contoh dari norma kesopanan. Coba Ika. Mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan menghormati orang yang lebih tua. Iya, bagus sekali. Jelas? Jelas? Semua jelas? Ya, Ibu Guru tidak usah mengulang lagi. Lanjut, norma hukum. Coba di belakang. Ada yang bisa baca? Madina. Norma hukum, silakan baca. Kenapa tidak bisa? Tidak kelihatan. Ada yang bisa? Caca, baca. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara memiliki sanksi dan bagi yang melanggarannya tujuan menjaga ketertiban dan keadilan.
Oke, jadi norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara yang memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Tujuannya menjaga ketertiban dan keadilan. Oke, contoh dari norma hukum. Safira. Mematuhi rambu lalu lintas, membayar pajak, dan tidak merusak fasilitas umum. Bagus sekali. Semua jelas? Jelas. Jelas? Ya. Lanjut. Pentingnya untuk mematuhi semua norma yang tadi kita pelajari adalah ini. Siapa yang bisa bantu Ibu Guru baca? Coba, Naila, silakan baca. Mematuhi norma membuat kehidupan menjadi aman, dan damai. Norma berlaku kita hidup berukun dengan orang lain. Iya, itu adalah pentingnya mematuhi norma. Mematuhi norma membuat kehidupan menjadi aman, tertib, dan damai. Sehingga norma itu membantu kita hidup rukun dengan orang lain. Hidup rukun dengan orang lain. Jadi aturan norma adalah aturan yang membuat kita hidup rukun, membantu kita hidup rukun dengan orang lain. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bantu Ibu Guru. Terima kasih. Materi selanjutnya ya. Sudah, Ibu Guru sudah tampilkan materi itu. Sekarang Ibu Guru akan mengulas kembali apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian baca, dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu Guru berikan. Tanya jawab seputar materi. Pertanyaan yang pertama. Siap ya? Pertanyaan yang pertama. Siapa yang tahu arti dari norma? Silakan angkat tangan. Ya, hari ini. Aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman dalam bertindak laku. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Iya. Lalu, Ibu Guru kan bilang, norma itu sebenarnya ada banyak, ya. Siapa yang bisa sebutkan norma, contoh norma yang ada di rumah? Ya, silakan Safira. Berbicara sopan kepada orang tua. Ya, berbicara sopan kepada orang tua. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, Fadli. Menjaga kebersihan rumah. Bagus sekali. Ya, selanjutnya. Ada yang lain? Melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Bagus. Itu 3 contoh norma yang bisa diterapkan di rumah. Pertanyaan berikut. Mengapa harus kita menaati norma atau aturan di sekolah? Iya. Agar suasana belajar berbalik. Bagus sekali Caca, beri tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, dari norma-norma itu yang ada diterapkan di sekolah. Kalau seandainya ada salah satu teman kita yang tidak menerapkan norma di sekolah, kira-kira perasaan kamu bagaimana? Siapa yang bisa ungkapkan perasaannya? Coba Ika Dewi. Merasa tidak nyaman karena aturan dibuat untuk kebaikan. Iya, jadi Ika Dewi merasa tidak nyaman, merasa kecewa karena norma atau aturan yang ada di sekolah itu diberlakukan untuk keperluan dan kebaikan kita bersama. Bagus sekali, beri tepuk tangan untuk Ika. Iya. Oke. Diputar-putar, semua berdiri. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang, 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 goyang. Tangan diputar-putar, Berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. tangan diputar-putar, Peganglah lutut. digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, Diputar ke bawah,
Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang, 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 goyang. Oke, tangan Diputar-putar, bertepuk tangan. tangan diputar-putar, Peganglah bahu, tangan diputar-putar. peganglah lutut. Digoyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Berputar-putar, Diputar ke atas, berputar-putar, diputar ke bawah. Berputar-putar, berputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, bagus sekali. Sudah senang? Oke, silakan duduk kembali. Kita kembali konsen pada materi. Seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu guru akan membagikan kalian dalam kelompok. Sekarang, karena kalian sudah duduk, terlihat seperti kelompok, makanya Ibu guru akan memberi nama dari masing-masing kelompok. Ya, kelompoknya, kelompok pertama. Nama kelompoknya maunya apa? Nama kelompoknya? Kelompok apa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, bagus. Jadi hari ini kita sepakat untuk masing-masing kelompok, nama-nama kelompok yang merupakan nama-nama sahabat dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok satu Abu Bakar ya. Kelompok satu kelompok Abu Bakar. Ya, kelompok satu kalian punya LKPD tentang ini. Untuk kelompok satu. Iya, kelompok satu ya, ini kalian punya. Kelompok dua. Kelompok dua, kelompok sini. Kelompoknya maunya kelompok apa? Kita beri nama kelompok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Iya, kelompok dua. Silakan. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Ibu guru kasih nama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Oke, silakan. Kelompok empat. Kelompok empat, Ibu guru kasih nama Bilal bin Rabah. Iya, seorang muazin yang paling terkenal. Untuk kelompok terakhir, ya, namanya bagus siapa? Coba. Said bin Walid. Iya. Said bin Azid. Ya. Said bin Zaid ya, Zaid. Oke. Sudah? Semua sudah lihat LKPD masing-masing? Sudah lihat? Sudah lihat belum? Sudah ya? Lihat di situ. Masing-masing LKPD beda-beda. Kelompok satu, LKPD-nya berbentuk soal menjodohkan. Ya. Kemudian kelompok dua, bentuk soalnya apa? Bentuk soalnya menceritakan gambar. Ya, menceritakan gambar. Kelompok tiga, bentuk soalnya apa? Bentuk soalnya apa? Studi kasus. Suaranya besar. Studi kasus. Iya, bagus. Kelompok empat, tentang apa LKPD-nya? Mengurutkan. Kelompok lima, ya, menyebutkan dan
Menjelaskan. Semua LKPD memiliki petunjuk masing-masing. LKPD kalian sudah memiliki petunjuk untuk dikerjakan. Ibu guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ingat, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada LKPD dibutuhkan kerjasama. Sekarang dalam hitungan 3, 2, 1 mulai mengerjakan. Tulis baik-baik. Nanti ada sesi mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Sesi mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Bila presentasinya dimulai nanti, Ibu Guru harap ada yang bisa berbicara, tidak semua yang diam. Semua sudah? Semua sudah? Oke. Siap untuk tampil? Siap, Ibu. Sebelum siap tampil, untuk lebih semangat dan menghilangkan grogi, mari sama-sama kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Semangat. Oke. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar. Silakan semua maju. Oke. Ini anggota dari kelompok 1. Berdiri menghadap ke depan. Oke. Oke. Kelompok 1 yang membacakan nama kelompok, memperkenalkan nama kelompok dan anggotanya. Silakan hari ini. Kami dari kelompok 1. Nama kelompoknya apa? Abu Bakar. Iya. Anggotanya siapa-siapa? Silakan. Nama anggota. Ini Naila Caca. Iya. Yang mana hari ini? Yang mana Naila? Yang mana Caca? Iya. Silakan. Kelompok 1 soalnya tentang apa? Menjodohkan. Oke. Coba Naila perlihatkan hasil kerja kelompok 1. Perlihatkan hasil kerja kelompok 1. Silakan buka halaman kedua. Perlihatkan ke teman dulu. Iya. Kasih lihat kentara. Iya. Inilah hasil kerja dari kelompok 1, di mana pada kolom pertama sebelah kanan ada tertulis nama kotak yang berisi judul norma. Kemudian kolom yang berikutnya, apakah penjelasannya? Kolom apa setelah norma? Kolom contoh. Suara dengar tidak? Terdengar tidak? Dia bilang apa? Tidak, Ibu. Kolom apa? Contoh perilaku. Oke. Coba sekarang kamu jelaskan bagaimana penjelasannya, Caca. Ya. Perlihatkan. Pada soal nomor 1 ada norma apa sih itu, Caca? Norma agama. Norma agama. Contoh perilakunya apa, Caca? Tidak mencoba. Ya, tidak terdengar. Norma agama sholat tepat waktu. Terdengar tidak? Tidak. Ya. Norma agama contoh perilakunya apa, Caca? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Coba arah panahnya bagaimana? Tanda panahnya menuju ke mana? Menuju ke mana? Iya, turun ke bawah. Bagian apa itu, Caca? A, B, C, atau D? D. Bagian D. Selanjutnya, hari ini. Apa nomor 2?
Norma Suaranya besar. norma kesopanan. Norma kesopanan. Contoh perilakunya apa? Menghormati guru dan Menghormati guru. Garisnya dari mana ke mana? Iya, dari kanan ke samping ke tegak lurus. Selanjutnya, Naila, suaranya besar. norma kejujuran. Norma apa? Norma kejujuran. Norma kejujuran. Contoh perilakunya, Tidak mencontek saat ulangan. tidak mencontek saat ulangan. Terakhir, Caca. Norma kebersihan. Contoh perilaku, membuang sampah pada tempatnya. Garisnya ke? Iya, bagian C. Itu adalah hasil presentase kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 1 bawa kertas ujiannya, kertas LKPD-nya. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini, Ibu Guru sudah menyiapkan kuis interaktif agar lebih memberi kalian pengetahuan dan memberi pemahaman tentang materi hari ini. Kuisnya seperti ini. Ibu Guru panggil untuk 10 orang maju. Silakan siapa? Arini maju. Silakan Arini maju. Arini, Naila, Ajeng, Ika, Safira. Selanjutnya Farah, Raisa, Fadli, Alia, dan Nia. Iya, silakan. Mereka ini mewakili dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, siap kuisnya? Siap? Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan norma? Orang pertama. Silakan pilih jawabannya. Apa itu jawabannya? Coba. Pedoman atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Perilaku manusia. Jadi hari ini memilih bagian B. Pedoman atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Benar atau tidak jawabannya? Cut. Iya, benar. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Siapa? Naila. Oke, Naila. Apa aturan? Aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan disebut norma apa? Norma apa? Agama. Jadi, Naila pilih bagian C. Norma agama. Benar atau tidak? Semua perhatikan. Iya, benar. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya, Ajeng, pertanyaan ketiga. Bersikap jujur dan tidak mencuri termasuk contoh norma apa? Iya. Ajeng memilih apa? Kesusilaan. Kesusilaan. Bagian C. Benar atau tidak? Iya, benar. Bagus sekali. Silakan duduk. Pertanyaan berikutnya. Siapa? Iya, Ika. Tujuan adanya norma dalam kehidupan adalah, coba pilih. Bagian apa itu? B. Apa itu? Supaya hidup lebih tertib dan damai. Bagus. Coba apakah benar dari pertanyaan itu? Iya, benar sekali. Silakan duduk. Soal selanjutnya, jika tidak ada norma dalam kehidupan, maka akan terjadi apa? Iya, apa itu? C. Masyarakat kacau dan tidak tertib. Bagus sekali. Coba kita lihat benar atau tidak pilihannya. Iya, benar sekali. Bagus. Silakan duduk. Pertanyaan ke-6. Contoh. Farah, contoh penerapan norma agama di sekolah adalah? Iya. Apa yang kamu pilih? B. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Iya, benar sekali. Silakan duduk. Pertanyaan ke-7. Norma hukum biasanya dibuat oleh siapa? D. Pemerintah. Pemerintah. Benar atau tidak? Benar sekali. Bagus. Fadli, pertanyaan ke-8. Jika seorang siswa dia menyontek saat ulangan, berarti dia melanggar norma apa? Norma agama, benar atau tidak? Benar sekali, bagus. Alia, norma kesusilaan mengajarkan kita untuk apa itu? C. Bertingkah laku baik sesuai
sesuai dengan hati nurani. Apakah benar pilihannya? Benar sekali, bagus sekali. Silakan dulu. Pertanyaan terakhir untuk Dania. Sikap yang mencerminkan taat norma di sekolah adalah apa itu? C. Mengikuti tata tertib sekolah. Mengikuti tata tertib sekolah. Kita lihat. Benar sekali, bagus. Silakan duduk. Dan semuanya memenuhi syarat, sudah menguasai materi hari ini. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Ibu guru akan membagikan tes formatif. Tes formatif. Di mana tes ini kalian menulis nama masing-masing. Menulis nama masing-masing, lalu kalian mengerjakan soal yang ibu guru sudah sediakan. Ya. Silakan dikerjakan. Waktu 5 menit dari sekarang. Nanti ibu guru akan ambil kembali. Tulis nama. Oke. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai, boleh langsung kumpul. Oke. Silakan. Silang saja. Baca dulu, silang. Bacalah silang saja. Jadi semua materi dan jawabannya sudah dikuasai, terlihat dari hasil. Ya. Alhamdulillah, semuanya nilainya bagus. Oke, Ibu Guru bagikan kembali. Ya, ini. Jangan lupa, kertasnya tidak boleh hilang. Perlihatkan ke orang tua hasil materi, hasil pekerjaan kalian hari ini. Ya. Silakan baca. Nah, setelah pembelajaran yang kita lalui hari ini, Ibu Guru ingin salah satu dari kalian yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Coba, siapa yang bisa? Ya, silakan Alia. Ya. Silakan. Kesimpulan saya hari ini adalah norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan damai. Norma dapat berupa perintah atau larangan yang harus dipatuhi. Ada 4 norma yang kami pelajari. Ya. Ada 4 norma yang sudah dipelajari. Ya, bagus. Kesimpulan dari Alia. Oke, terima kasih Alia. Anak-anak, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru harap kalian semua memahami materi hari ini ya. Kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, membaca hamdalah. Semua berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil
alamin. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semangat dan terus belajar di rumah. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.